Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Muhajirin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Agar pembangunan cepat tercapai, salah satu komponen yang harus dilakukan membangun mental dan membentuk moral serta melandaskan nilai-nilai akhlakul karimah. Cileunyi bisa maju bukan karena ilmu pengetahuannya saja. Bandung Barat bisa jaya bukan karena perputaran uangnya semata. Tapi Cileunyi bisa maju, Bandung Barat bisa jaya, Indonesia bisa bermartabat di mata dunia kalau kita masyarakat di dalamnya memiliki moral dan akhlak mulia. Iya Bu? Naon? Toing. Sekarang ini terjadi pergeseran moral. Orang sudah jauh meninggalkan nilai-nilai akhlak, ajaran agama, kearifan lokal sudah tergusur dan tergerus. Satu contoh. Dahulu kalau melancong ke rumah pacar, itu pegangan tangan saja sudah dianggap tabu dan tidak diperbolehkan. Betul apa tidak? Kearifan lokal, moral, nilai-nilai akhlak jelas memfilter kita semua. Ngelancong ke rumah pacar, ngelancong apa bahasa Cileunyinya? Hah? Ngapel. Pegangan tangan saja sudah dianggap tabu. Luar biasa kearifan lokal. Nilai-nilai akhlak dijunjung tinggi. Tapi lihatlah hari ini. Yang namanya pacaran itu persis kayak orang mau beli sepatu. Belinya belum tentu, nyobainnya pasti mau. Betul apa tidak? Iya, kalau sepatu dicobain nggak ada bekasnya. Tapi kalau perempuan anak orang dicobain, itu luar biasa itu. Anak-anak sekarang ini mengartikan pacaran pergaulan bebas. Iklim demokrasi. Bebas melakukan apa saja sebebas-bebasnya. Maka pantas kearifan lokal, moral, nilai-nilai akhlak jauh tergerus. Anak sekarang belum disebut pacaran kalau belum saling tabrakan. Betul atau tidak? Maka junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, saya kembali ke tagline awal. Kalau Cileunyi mau jaya, kalau Bandung, kabupaten ya, kalau Kabupaten Bandung mau bermartabat, mau jaya, kalau kita negara Indonesia mau bermartabat di mata dunia, maka akhlak mulia harus ada di dalamnya. Proses pembangunan akan cepat tercapai. Beginilah gampangnya nih. Membangun jalan itu perlu. Membangun gedung itu perlu. Membuat jembatan itu perlu. Tapi yang gak kalah perlunya adalah membangun orang yang bikin jembatan,
membangun orang yang bikin jalan, membangun orang yang bikin gedung. Sebab kalau mentalnya tidak dibangun, yang ada akan terjadi korupsi terus. Oi. Kemarin itu kita dihebohkan kasus korupsi. Satu tambang timah saja dikorup 371 triliun. Ya Allah. Ditemukan juga uang kontan gak tanggung-tanggung 71 miliar. Satu tambang saja itu timah, uang kontannya ditemukan 71 miliar. 71 miliar kalau dibeliin cendol, Cilenyi ngambang di cendol nih. Membangun gedung penting, membangun jalan penting, bikin jembatan penting. Tapi yang lebih penting adalah membangun mental orang yang mengerjakan itu semua. Sebab bagaimanapun bagusnya program, tapi kalau yang membangun, yang menyelenggarakan mentalnya tidak terbentuk, boleh jadi uangnya akan habis dikorup oleh yang bersangkutan. Maka pantas Nabi diutus ke alam dunia, misinya untuk memperbaiki akhlak manusia. Berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Allah Subhanahu. Saudara, inilah sandaran kita orang beriman. Sandaran kita orang beriman hanya kepada Allah sajalah. Sandaran kepada yang selain Allah membuat kita limbung. Saya ulangi. Kalau kita bersandar kepada selain Allah membuat kita limbung. Bersandar kita sama orang kaya, kalau dia bangkrut kita ikut kere. Betul apa tidak? Bersandar kita sama jenderal, kalau dia pensiun kita jadi pengangguran. Betul apa tidak? Bersandar kita sama pejabat, kalau dia sudah tidak terpilih lagi, selesai kita. Tapi orang beriman, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak akan pernah bangkrut. Allah nggak akan pernah pensiun. Allah nggak akan pernah luput. Hanya kita orang-orang beriman bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita lihat. Nabi 13 tahun di Mekah, beliau mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk berakhlak kepada Allah. Artinya apa? Menanamkan nilai-nilai keimanan, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu. Ini berakhlak kepada Allah deh. Nyembahnya ke Allah. Minta tolongnya juga ke Allah. Ini satu paket. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu paket. Maaf ya, maaf. Nih kita kadang-kadang sering kita campur dalam kehidupan. Mulutnya mah paseh bener ngomong. Saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sholatnya mah nyembah Allah. Tapi dagangan mau laris minta tolong sama dukun. Ada orang sini kayak begitu, ada? Kalau ada, besok-besok baca Fatihahnya diganti saja. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ini berakhlak satu paket. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Nabi 13 tahun di Mekah mengajak manusia fokus hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita lihat. Saudara, Nabi itu diangkat jadi Rasul mula-mula umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? Dakwah yang dilakukan Nabi sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi
dapat pengikut jumlahnya nggak kurang 11 orang. Nggak digaji, nggak ada fasilitas, nggak dapat tunjangan beras. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, pengikutnya cuma 11 orang. Zaman sekarang, calon bupati mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Bikin tim sukses, calon bupatinya nggak kepilih, timnya yang malah sukses. Betul apa tidak? Nabi 3 tahun dakwah macam ini beliau kerjakan, beliau lakukan dengan hati yang sabar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Turun perintah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam ini secara terbuka, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Saudara, dimulailah dakwah secara terbuka. Orang-orang kafir Quraisy, mereka dikumpulkan antara Bukit Sofa dan Marwah. Untuk pertama kalinya ketika itu Nabi pidato di hadapan mereka semua. Yang hadir tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang ternama semua. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya. Ya, Abu Gosok etate. Untuk pertama kali Nabi pidato di depan mereka. Saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Kata mereka, Anda Muhammad dari kecil kami kenal bergelar Al-Amin, jujur, nggak pernah dusta. Itu sebabnya kami percaya kepada Anda. Lihat lagi sejarah. Nabi itu dari remaja sampai pemuda gelarnya Al-Amin. Orang yang jujur tidak pernah berdusta. Gampangnya begini nih. Jujur itu ucapan dengan perbuatannya sama. Jujur itu ucapan dengan perbuatan sama. Kalau Nabi mengatakan A yang Nabi perbuat. Kalau Nabi mengatakan B yang Nabi perbuat. Ucapan dengan perbuatannya sama. Itu pantas kemudian kita jadikan Nabi Muhammad SAW pemimpin kita dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Ucapan dengan perbuatan sama. Maaf. Sekarang ini banyak pemimpin ucapan dengan perbuatannya beda. Ucapannya mah janjinya pengen mensejahterakan rakyat. Tapi udah terbukti jadi pejabat, ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Cicing lah. Orang sering bilang kita nih rakyat sekarang ini ibarat sudah jatuh ketiban tangga kegiles motor. Apa buktinya Ustadz? Yang gampang-gampang sajalah, angka pengangguran bertambah. Lapangan kerja nggak mudah. Cari duit susah. Ditambah dengan membumbung tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Sekarang ini apaan aja harganya naik. Betul? Yang turun cuma harga diri doang. Nih mohon maaf nih Pak. Kita nih orang laki kurang perhatian dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Iya memang tugas utama kita keluar rumah cari nafkah yang halal, pulang kasih uang sama istri kita. Betul apa tidak? Tapi maaf, istri kita tuh di rumah palanya pusing ngatur uang belanja yang kita kasih.
Cicing lah. Ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? Semua harga-harga naik, iya Bu ya. Beras naik Pak, daging naik, congok. Saya cuman ngetes, ibu denger apa enggak? Cengek aja tuh sekarang naik harga per kilonya, betul apa enggak? Bawang naik, telur naik, susu. Itu sebabnya kami percaya kepada Anda Muhammad. Anda dari kecil nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, bergelar Al-Amin. Kata Nabi, baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini bukti Nabi mengajak seluruh manusia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan nilai-nilai iman. Matiin aja udah Pak, Bapak duduk dari situ enak Pak. Nah. Dari tadi mundar mandir karunya. Dah cicing Pak, cicing. Sampai mana saya tadi ngomongnya ada tuh. Nah. Malam ini kita semua hadir di Masjid Al-Muhajirin, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, hidup tidak pernah menyekutukannya, itu kunci kebahagiaan dari dunia sampai akhirat, kunci keselamatan dari dunia sampai akhirat. Sekarang saya mau bicara tauhid seetik. Begini, Bapak Ibu, ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan menjaga kemurnian iman kita. Sebab iman yang ada di dalam hati kita itu tempat nyantolnya berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Nih saya mau ngomongin akidah nih. Bapak Ibu saudara-saudara, iman yang ada di dalam hati kita itu tempat nyantolnya berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Karena itu jangan sampai iman kita tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Habis amal-amal kebaikan kita. Nih hati-hati nih. Tingkatkan kualitas iman, jaga kemurniannya. Karena dia tempat nyantol segala macam kebaikan yang kita lakukan di alam dunia. Begini gampangnya. Orang mah, kalau boleh pidatonya pakai mah di sini. Boleh nggak pidato pakai mah di sini? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya seetik tapi imannya benar, daripada amalnya banyak imannya salah. Nah ini dia nih. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, kalau imannya salah, itu amal nggak ada tempat dia nyantol. Amalnya nguap, ngawang, ngambang. Bu, Ibu tahu ngambang? Ya kayak yang di sungai ngambang tuh.
Karena itu tingkatkan kualitas iman, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Habis amal-amal kebaikan yang kita lakukan di alam dunia. Hati-hati, sekarang ini lagi musimnya campur-campur. Oi, oi, ini lagi musim campur-campur nih sekarang. Kalau es dicampur enak, betul apa tidak? Tapi kalau keyakinan, agama, tauhid, keimanan dicampur-campur, awas, hati-hati nih, merontokkan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Sekarang lagi musimnya nih, contoh gampangnya beginilah saudara. Kalau ada botol sepenuhnya diisi air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Betul apa tidak? Kalau ada botol sepenuhnya diisi bensin, itu juga jelas motor bisa minum. Tapi kalau ada botol separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, ini urusannya liar. Manusia minum mabok, motor minum mogok, dijual juga nggak laku. Kenapa? Barang oplosan. Awas, hati-hati nih. Nih zamannya campur-campur. Jangan sampai iman kita terkontaminasi dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Jelas? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang beriman paketnya itu adalah memperbanyak amal kebaikan. Itu paketnya. Enggak sempurna seseorang yang mengaku beriman tapi dalam kehidupan sosial bermasyarakat tidak mau menebarkan nilai-nilai kebaikan. Belum dianggap sempurna. Kenapa? Kesempurnaan iman satu paket. Dia beriman dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu malam ini hadir di Masjid Al-Muhajirin. Landasannya karena iman. Datang ikut ngaji di sini. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah kebaikan. Amin. Bernilai ibadah. Amin. Dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu paket nih. Beriman, datang ke tempat-tempat kebaikan seperti ini. Nah, tapi jangan lupa, datang ke tempat-tempat kebaikan kayak begini nih, iblis paling kesel saudara. Iblis tuh nggak pengen ada orang datang ke tempat-tempat kebaikan. Kita nggak ngerasa aja, padahal tadi waktu di rumah habis maghrib, iblis sudah godain kita supaya nggak datang ke tempat kebaikan macam ini nih. Tadi waktu di rumah hati kita dibisikin sama iblis. Ngapain datang ke Masjid Al-Muhajirin? Dah di rumah aja dah. Sinetron Ikatan Cinta lagi rame. Iblis tuh godain hati kita supaya kita nggak datang ke tempat-tempat kebaikan. Kenapa? Iblis pengennya iman kita nggak sempurna. Kita diinginin iblis untuk nemenin dia di neraka nanti. Na'udzubillah min. Saudara datang deh ke Masjid Al-Muhajirin. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau ikutin tablik akbar. Iblis enggak nyerah saudara. Nih yang penting diingat. Jangan dikira di masjid itu daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Digoda lagi kita di masjid. Kata iblis, ya udah kamu datang sono ke masjid, ikut pengajian lah. Ntar sampai dalam masjid kamu ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis. Oi. Oi. Iblis. Saudara lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya di masjid di pengajian mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis enggak bakalan nyerah tuh, digoda lagi hati kita.
Kata iblis, ya udah nanti di dalam masjid ulah gandeng cicing wae, cari tempat duduk sambil nyender tapi sare. Ayah nu sare, ayah dia. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali. Paketnya orang beriman adalah menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, saya mau masuk lagi nih. Saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa kita berbuat baik itu orang lain yang menikmati kebaikan tersebut. Jangan pernah kita berpikir kalau kita berbuat baik, orang lain yang menikmati perbuatan tersebut. Oh enggak saudara. Ini makna Quran nih. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Saudara berbuat baik sama orang lain, kelihatannya orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan. Betul apa tidak? Tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Begitupun sebaliknya, saudara berbuat jahat sama orang lain. Boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang saudara kerjakan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat jahat bagi diri saudara sendiri. Ingatlah, perbuatan baik dan jahat yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, masuk ke dalam kubur. Hampura, nih yang datang nih semuanya nih calon-calon penghuni kubur. Betul apa enggak? Ini komplek naon ya tak? Geria Mitra. Ada orang Geria Mitra yang hidup terus-terusan? Enggak ada. Nih yang hadir 50 orang ada enggak nih? 100 orang? 200 orang? 2000 orang? Campur yang goib di sawah-sawah itu. Orang Geria nih semuanya hampura lah. Ini kan calon-calon paeh. Betul apa enggak? RW bakalan mati apa enggak RW itu? Mati. RT bakal mati apa tidak? Mati. DKM Al-Muhajirin bakal mati apa enggak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Sentimen. Saudara, Nabi itu udah ngingetin amal kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan di alam dunia. Itu tuh yang akan kita pertanggungjawabkan. Kata Nabi kan, nanti waktu jasad kamu digotong orang ke kuburan, ya Allah, saudara, hari itu pasti akan terjadi. Semua kita akan ngalamin. Malaikat maut datang mencabut ruh kita. Terbujurlah kaku jasad kita. Mulailah diurusi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Betul apa tidak? Dimandikan kita, dikafani kita, disolatkan kita, dinaikkan jasad kita ke atas kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Diantar kata Nabi jasad kita ke kuburan. Siapa yang nganter? 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan. Yang baik dan yang buruk itu nganter. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore. Berhari-hari, berminggu-minggu, boleh jadi berbulan-bulan. Hidup mewah, hidup megah, sawah ratusan hektar. Semua hanya akan kita tinggalkan. Boleh jadi
itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Keluarga, ya Allah, Bapak Ibu, hari itu akan datang menimpa setiap kita. Pasti keluarga yang katanya sayang betul sama kita nggak akan mau seorang pun nemenin kita di dalam kubur. Pak, kalau bapak-bapak nanti mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Betapapun cintanya istri sama kita, dimasukkan jasad kita ke dalam kubur, paling istri cuma berdiri di tepian liang lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan akang betah di dalam. Enggak usah naik-naik lagi, Kang." Bagaimanapun cintanya istri, dia enggak mau nemani. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami enggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Ibu jangan salah sangka, kami nih para suami tentulah bersedih apabila ditinggal mati istri. Kenapa? Buat kami para suami, istri itu belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami enggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami jika ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah sudah bahwa yang menemani kita tidak lain dan tidak bukan adalah amal kebaikan yang landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin pertama itu ya. Tingkatkan kualitas iman, lalu sempurnakan nilai-nilai iman dengan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. 1. Sampai jam berapa pidato di sini? Jam 11. Udah nggak bayar, nawar lagi jam 11. Jam 1. Ya soal nambah sih gampang. Ini air minumnya nggak ada, ini air minumnya. Di Geria lagi musim kemarau ya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Yang kedua, hampura Kang. Kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia yang memberikan minuman kepada guru-gurunya berupa air putih. Kenapa? Ini husnuzon saja saudara. Itu bentuk dari kecintaan murid kepada gurunya supaya gurunya enggak terkena kolesterol. Makanya selalu disuguhin air putih. Padahal Ustadz ditawarin air jeruk kan diminum juga. Nah, yang pertama itu tadi sempurnakan iman kita dengan tebarkan nilai-nilai kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Saya tanya, ibu bapak mulai malam ini ayo sama-sama kita mau menyempurnakan amal. Ibu bapak saudara-saudara mau menyempurnakan amal? Mau menyempurnakan iman? Mau tebarkan kebaikan? Saya tes case malam ini bareng-bareng sama saya. Bapak ibu saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa?
5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu lihat monyet. Iya, lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan monyet ketimbang saya teteh. Tapi kita tahu lah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa enggak? Soal besarnya mah nomor 1. Bener-bener buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Dengan apa? Perbanyaklah sedekah. Ya Allah, berarti hadis ini menyatakan bahwa alam kubur yang akan kita tempati sepi, sunyi, gelap gulita. Hanya kegemaran amal sedekah yang kita lakukan jadi penerang dalam alam kubur kita. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya 100.000 Ustadz. Patromak. Ustadz, saya 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya 5.000 Ustadz. Pentol korek tuh. Bapak Ibu, ayo kita persiapkan cahaya-cahaya buat di alam kubur kita masing-masing. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya sambil diiringi dengan pembacaan sholawat oleh Ustadz Restu. Panitia sudah siap? Mana teman-teman panitia? Dimulai dari saya dulu sini. Saya bawa uang apa enggak ini nih? 5.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya arusal khafiqaini, ya Habibi, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu 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 alaihi wasallam. Ashraqal badr فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك
قدت يا وجه السرور صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya titip pesan sejak malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah sebagai persiapan lentera di alam kubur kita, pahala kita luar biasa. Saya mohon titip pesan, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita sebagai pelaku, kita niatkan pahala itu buat keluarga yang sudah meninggal, apalagi orang-orang tua kita. Yakinlah pahala itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Semua kita anak dari ibu dan bapak kita, betul? Kalau masih ada terus berbakti, kalau sudah enggak ada kirimkan doa khususnya pahala sedekah. Setiap kita pasti punya keluarga, setiap kita pasti punya teman. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan niatkan pahala sedekah yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan rodha min riyadil jannah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, dalam pengajian tabligh akbar malam ini saya hanya ingin mengingatkan saja tanpa maksud menggurui. Semangat silaturahmi harus terus kita lakukan. Semangat silaturahmi jangan sampai menurun. Sebab ini ajaran agama. Ini ajaran yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terus memupuk dan menjaga semangat silaturahmi. Silaturahmi itu bukan harus sama semua, enggak. Silaturahmi dalam Islam itu berbeda, tapi dalam perbedaan ada rasa saling menghormati, ada rasa saling menghargai, dan ada rasa tetap saling menyayangi. Itu silaturahmi dalam Islam. Harus ada perbedaan. Wong perbedaan itu sunatullah kok. Saudara, sampai kiamat perbedaan tetap saja ada. Ratusan orang yang malam ini hadir di Masjid Al-Muhajirin, ada nggak yang wajahnya sama nih? Ada apa tidak? Jangankan wajah sama, senyum kita saja beda-beda. Betul apa tidak? Silaturahmi itu berbeda, tapi dalam perbedaan ada rasa saling menghargai, menghormati, dan tetap saling mengasihi. Perbedaan membuat kita sesama umat Islam harus bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Jelas ini? Jelas? Jelas? Kita nih Kabupaten Bandung sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi. Kita ini masyarakat Jawa Barat sebentar lagi akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Betul apa tidak? Pesta demokrasi ini harus kita hadapi dengan pola pikir dewasa. Bagaimana caranya? Pertama, jangan sampai golput. Oi. Tanggal 27 November nanti datang ke TPS. Milih nomor berapa Ustadz? Sebodoh teing. Saudara mau milih nomor berapa saya nggak ada urusannya. Saya cuma pesan gunakan hak konstitusi saudara. Datang ke TPS, pilih sesuai hati nurani saudara. Mau pilih nomor berapa saya nggak ngurusin itu.
Yang kedua, kalau toh nanti ada perbedaan sama tetangga, perbedaan dengan keluarga, tetap harus saling menghormati, menghargai, dan tetap saling mengasihi. Perbedaan membuat kita jadi keluarga, bukan malah terus saling menjatuhkan. Jangan berbeda cuma gara-gara calon pimpinan sama tetangga pelot-pelototan. Ada orang geria kayak begitu, beda partai, beda pimpinan, pelotot-pelototan, ada enggak? Yang mana orangnya kalau ada? Nih begini nih, Bapak Ibu saudara-saudara, nanti itu siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi gubernur, kita ini masyarakat Cilenyi tetap aja bakalan cari duit sendiri. Betul apa enggak? Ayo kita berpikiran dewasa. Islam ngajarin silaturahmi, berbeda tapi saling menghargai, menghormati, dan saling mengasihi. Itulah silaturahmi dalam Islam. Perbedaan membuat kita jadi keluarga. Saya dengan ibu dan bapak ini pasti beda. Betul? Bapak ibu ada yang lahir di Cilenyi, ada yang lahir di Garut, ada yang lahir di Sumedang, ada yang lahir di Bandung. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita aja beda. Betul? Tapi kita memahami konsep silaturahmi dalam Islam harus berbeda. Tapi perbedaan membuat kita jadi keluarga. Kenapa? Ada rasa menghormati, ada rasa menghargai, ada rasa saling menyayangi. Malam ini saya datang ke geria. Saya enggak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya datang sebagai seorang keluarga ke tengah-tengah keluarganya sendiri. Kita berbeda tapi kita keluarga. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Begitulah ajaran baginda Nabi, semangat silaturahmi. Karena di dalam silaturahmi walaupun kita berbeda, kita jadi keluarga. Jelas ini? Jelas? Sebagai sesama anak bangsa, kita jelas berbeda. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama. Betul apa tidak? Walaupun kita sebagai anak bangsa Indonesia berbeda, tapi kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan membuat kita jadi keluarga. Jangan coba-coba menghina orang Jawa Barat. Kenapa? Orang Kalimantan akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sumatera. Kenapa? Orang Sulawesi akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Maluku. Kenapa? Orang Jawa akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua. Kenapa? Seluruh bangsa Indonesia akan bangkit membela saudaranya orang-orang Papua. Begitulah kita, berbeda suku, bahasa, dan agama, tapi sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan kita membuat kita semakin jadi keluarga. Jelas? Jelas? Nah, sebentar lagi kita akan memasuki iklim demokrasi. Pilkada, pemilihan bupati dan gubernur. Datang ke TPS, jangan sampai golput. Salurkan aspirasi. Tetapi satu keluarga pasti ada perbedaan. Satu RT pasti ada perbedaan. Satu RW pasti ada perbedaan. Kita umat Islam Cilenyi harus dewasa. Perbedaan membuat kita jadi keluarga. Saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi. Membangun Kabupaten Bandung nggak bisa sendirian. Membangun Kabupaten Bandung nggak bisa sendirian. Kenapa? Hese. Naon hese eta teh? Susah. Kabupaten Bandung begitu besar, betul apa tidak?
Maka diperlukan semua unsur yang ada di dalam Kabupaten Bandung. Walaupun kita berbeda, kalau kita bergandengan tangan, insya Allah kabupaten tercinta Kabupaten Bandung akan lebih cepat jaya. Perbedaan bukan membuat kita bertolak belakang. Justru perbedaan menyadarkan kita harus bergandengan tangan membawa kabupaten tercinta menuju masyarakat yang lebih cepat madani. Bapak Ibu saudara-saudara, ini hari pertama saya di Kabupaten Bandung dan kota. Insya Allah sampai malam Selasa ada 13 titik kajian. Hari ini hari pertama dimulai tadi ba'da asar dan malam ini ada 2 titik. Besok hari kedua dimulai dari subuh berjamaah, duha, lalu kajian abis zohor, abis asar dan ba'da isya. Sehari besok ada 5 titik kajian. Doakan kami biar sehat, biar kuat, menyampaikan syiar-syiar agama Islam di bumi Nusantara. Alhamdulillah malam ini saya hadir, tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM, atas wasilah DKM Masjid Al-Muhajirin dan Yayasan Bunyanun Marsus. Yayasan ini punya pondok pesantren, namanya juga Pondok Pesantren Agro Bunyanun Marsus. Tempatnya di ujung Berung, masih dekat-dekat sini, cuman di atas bukit. Pimpinannya Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Beliau titip salam gak bisa hadir menemani Bapak Ibu malam ini. Pesantren Bunyanun Marsus punya satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini program bukan program hayalan. Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, hitung-hitungan di atas kertas ini bisa realisasi. Ayo lihat, Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, betul apa tidak? 275 juta jiwa penduduk Indonesia, 225 juta jiwa umat Islam. Kalau mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, rasa-rasanya nggak perlu terlalu lama bisa terrealisasi program ini. Tapi memang itu diperlukan gandengan tangan kita semua. Bahu membahu, saling membantu, doa dan ikut berkontribusi. Maaf, sekarang ini jumlah penghafal terbanyak itu saudara-saudara kita negara Palestina tuh. Penghafal Al-Qur'annya terbanyak tuh. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita umat Islam Indonesia gantian yang terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Amin. Dan mudah-mudahan salah satu di antara mereka adalah anak-anak kita semua. Amin. Ya Rabbal. Maka program ini akan mudah terrealisasi kalau kita saling membantu, bahu membahu, bergandengan tangan untuk merealisasikan program 1 juta penghafal Al-Quran. Nah, nanti Ustadz Restu Sugiarto akan menyampaikan sekelumit tentang pesantren Bunyanun Marsus di ujung Berung, sambil mengajak kepada kita semua untuk ikut mendoakan dan berkontribusi dalam mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Lagi-lagi saya titip pesan, mohon maaf Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada yang ingin ikut berinfak dan sedekah, tolong niatkan pahala sedekahnya buat keluarga yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita pelakunya. Insya Allah kehidupan kita ke depan akan makin bertambah berkah. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan.